wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama Irma Fatekatul Hasanah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SDN 1 Tegalgondo, yaitu Ibu Astatmi SPD. Nah, pada hari ini saya akan mewawancarai berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual, Bu, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mulai melakukan wawancara kepada Ibu Astatmi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu Astatmi. Selamat siang, Bu Irma. Bagaimana kabarnya, Bu? Nah, Bu, hari ini saya akan sedikit mewawancarai Ibu Kepala berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tentunya sebagai kepala sekolah, Ibu banyak mengambil setiap keputusan gitu, ya. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Irma untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, Ibu Irma. Ini saya akan mencoba menjawab apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Irma, yaitu masalah kepala sekolah itu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus saya putuskan. Dari beberapa keputusan itu nantinya menyangkut warga sekolah, Ibu Irma, dan nanti tentunya untuk keputusan itu juga akan berdampak kepada warga sekolah, yaitu siswa, guru, orang tua, atau paguyuban serta masyarakat sekitarnya. Dan ini untuk kasus dilema tadi, nanti hasilnya dari beberapa kasus-kasus tadi banyak pilihan, Ibu, antara dua pilihan yang kedua-duanya itu sama baiknya. Dan ini saya selaku kepala sekolah harus bisa mengutamakan mana yang harus didahulukan, seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua tadi apa, Bu? Untuk yang kedua yaitu bujukan moral, Bu. Oh iya, yaitu bujukan moral itu nantinya juga berkaitan dengan tadi, ya Bu, yang tadi kita sebagai kepala sekolah juga harus pandai-pandai mengutamakan mana yang harus didahulukan, seperti itu. Jadi yang penting saya sebagai kepala sekolah berusaha mengambil keputusan itu bagaimana untuk kebaikan kemajuan SD 1 Tegalgondo. Terima kasih, Bu Irma. Jadi untuk mengambil keputusan itu memang harus diperhatikan, ya, Bu, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang lebih penting, seperti itu, ya, Bu. Okay. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Baik, Bu Irma, untuk saya sebagai kepala sekolah apabila menemui dua kasus yang sama-sama baik, maka saya akan mengadakan koordinasi, Bu, dengan pihak-pihak yang terkait. Dan ini utamanya kita lihat dulu sejauh mana permasalahan itu. Jadi kita bisa koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berkaitan dengan masalah itu. Dan nantinya selain daripada koordinasi, nanti konsultasi juga harus dilaksanakan, Bu Irma. Untuk semoga dengan konsultasi dan koordinasi nanti bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kasus-kasus yang saya hadapi. Jadi untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar itu memang butuh untuk dikoordinasikan, ya, Bu, ya, agar mendapatkan nanti keputusan itu benar-benar
bisa yang terbaik seperti dari dua yang baik, kemudian kita ambil satu keputusan yang terbaik. Baik. Untuk menangani sebuah kasus, Bu, biasanya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk mengatasi masalah atau kasus-kasus yang dihadapi, ini saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama, saya harus memikirkan dulu kasus-kasusnya yang muncul itu seperti apa, dengan melihat berbagai aspek dari segi anak, orang tua, terus guru atau lingkungan masyarakat. Setelah kita memikirkan, melihat, kemudian saya mencoba memahami, Bu, memahami dari aspek tadi, dari aspek muridnya, dari aspek guru ataupun orang tua murid, seperti itu. Dari memikirkan, melihat, kemudian saya mencoba untuk memahami, kemudian saya akan berdiskusi, Bu. Dari diskusi tadi nanti diharapkan saya akan menemukan fakta, untuk mencari fakta-fakta kebenaran dari kasus tersebut. Nah, dengan berdiskusi, mencari fakta, kemudian saya mengambil langkah untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah mempunyai pengalaman seperti kasus tadi, Bu, yang sudah mengalami kasus yang sedang saya hadapi. Di situ saya berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Dari langkah-langkah tadi diharapkan nanti saya akan bisa mengambil keputusan dengan baik, seperti itu. Luar biasa, Bu. Jadi memang langkah-langkah yang dihadapi atau dilakukan itu memang sudah ada secara urutan, Bu, tidak langsung mengambil keputusan, seperti itu. Luar biasa. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Baik, Bu Irma, untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu efektif, juga. Jadi untuk semua kasus-kasus yang ada di sekolah ini, yang penting saya selaku kepala sekolah selalu koordinasi, konsultasi, baik itu dengan murid, orang tua murid, pengawas maupun guru. Kemudian untuk kasus-kasus tadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan secepat mungkin dengan cara tadi, kolaborasi dengan pihak-pihak yang jadi untuk yang dianggap efektif itu dengan adanya kolaborasi nih, mau untuk menghasilkan keputusan yang terbaik, seperti itu. Baik, Bu, jika tadi saya menanyakan tentang hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, Irma, untuk selaku kepala sekolah ini dalam mengambil keputusan pasti ada pro kontra, gitu. Itu di dalam keputusan tadi mestinya sudah melalui beberapa langkah tadi, sudah saya pertimbangkan sebaik mungkin dengan kolaborasi dengan berbagai pihak tadi. Ini tentunya untuk kebaikan itu kan relatif, ya, Bu, tapi tantangan saya pasti ada beberapa pihak yang kontra dengan apa yang sudah saya putuskan. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku kepala sekolah. Insya Allah apa yang sudah saya putuskan tadi tentunya untuk prestasi, untuk dedikasi dan kebaikan SDN 1 Tegal Pondok. Terima kasih. Jadi tentunya pasti ada kontra, Ibu, ada yang tidak menyetujui atau kurang setuju dengan keputusan yang telah dibuat. Namun selama Ibu kepala sekolah itu mempunyai dasar yang kuat untuk membuat keputusan tersebut, insya Allah bisa untuk menghadapi kontra-kontra tersebut atau tantangan-tantangan tersebut. Luar biasa, Bu. Baik, Bu, selanjutnya
apakah Ibu itu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana Bu kalau menurut Ibu? Untuk penyelesaian kasus ini yang sudah saya alami di EDN 130 ini kita melihat kasusnya. Nah, ini mungkin harus membutuhkan waktu, apa harus langsung cepat dan tepat diselesaikan, itu tergantung daripada kasus itu tersendiri. Tapi saya selaku kepala sekolah akan selalu berusaha menyelesaikan kasus yang sudah terjadi di EDN 130 ini. Itu saya akan berusaha secepat mungkin agar kasus-kasus yang terjadi di sini cepat terselesaikan. Karena untuk kasus-kasus yang memerlukan waktu, mungkin kaitannya dengan pihak-pihak yang terkait, ya Bu, misalnya anak-anak yang mengalami kenakalan, misalnya merokok, mencuri, itu mungkin kita harus kerja sama dengan polisi. Nah, mungkin tidak langsung selesai ya Bu, mungkin membutuhkan waktu supaya anak bisa lepas dari kasus itu pelan-pelan. Nah, ini jadi untuk penyelesaian kasus ada yang temporer Bu, seperti itu. Jadi tergantung jenis kasusnya nih Bu, seperti itu. Jadi untuk jadwal memang tidak rutin, tidak dijadwalkan secara rutin, namun keputusan itu diambil sebisa mungkin, itu secepat mungkin diselesaikan, secepat mungkin. Ada yang harus diselesaikan, ada yang temporer. Tapi akan berusaha secepat mungkin. Terima kasih Bu, luar biasa. Kemudian baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Baik Bu Irma, untuk pengambilan keputusan itu merupakan hak prerogatif dari kepala sekolah atau pemimpin. Tapi lebih baiknya atau akan lebih baik lagi kalau kita dalam mengambil keputusan itu tetap melibatkan orang-orang yang berada di lingkungan kita, juga orang-orang yang lebih berkompeten atau tahu dalam penyelesaian keputusan itu. Misalnya sebuah kasus ini bidangnya apa, lah kita lebih baiknya tetap koordinasi Bu, seperti itu, agar nanti bisa menghasilkan keputusan yang adil dan menuju kebaikan. Jadi memang perlu koordinasi nih Bu, dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, yang bisa memberikan masukan untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Koordinasi itu baik yang vertikal maupun horizontal tetap saya lakukan. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Terima kasih Bu Irma untuk pertanyaan terakhir ini. Dari wawancara kita mulai dari awal sampai terakhir itu, saya bisa mengambil pelajaran bahwa dengan mengambil keputusan dilema etika tadi, saya selaku kepala sekolah banyak melakukan koordinasi, kolaborasi, sharing, juga diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian kita bisa menghasilkan keputusan yang baik, Ibu, bisa menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk wawancara Ibu. Semoga hasil wawancara ini nanti bisa membuat saya menjadi tergerak, seperti itu, menjadi pelajaran untuk saya
sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentunya untuk bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait jika melakukan atau menemui suatu kasus tertentu. Itulah tadi wawancara saya bersama Ibu Astatmi, yaitu Kepala Sekolah dari SDN 1 Tegalgondo, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan wawancara ini sebagai tuntunan kita atau motivasi kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Irma Fateh Katung Busana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Klaten akan melaksanakan demonstrasi kontekstual bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 3 Boto, yaitu Ibu Ivo Ari Kurniawati. Kemudian saya nanti akan mewawancarai yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ivo. Selamat pagi Mbak Irma. Terima kasih atas kesempatannya saya diizinkan untuk mewawancarai Bu Ivo, yaitu tentang tugas dari CGP saya Bu, yaitu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, mungkin nanti akan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ivo. Saya mulai ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Ivo sebagai kepala sekolah itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya terima kasih Mbak Irma karena sudah raya-raya tidak sini memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali berbagi ilmu. Tentunya sebagai kepala sekolah banyak keputusan yang harus diambil, di mana nanti keputusan itu akan berdampak baik kepada siswa, wali murid, guru, ataupun warga sekolah yang lainnya. Maka dalam pengambilan keputusan harus sangat berhati-hati. Jika dilema etika itu nanti mengambil keputusan adalah dilema kegalauan misalnya, nah itu maka kita harus membuat keputusan yang terbaik, di mana keputusan tersebut harus memperhatikan dari berbagai faktor. Nah, kemudian jika bujukan moral adalah keputusan yang diambil tetapi terganggu adanya bujukan atau rasa kasihan, iba gitu ya Mbak ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu biasanya nanti kita berpegang pada kode etik atau kesepakatan, di mana itu telah disepakati oleh semua pihak. Seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya itu tentunya untuk dilema etika itu memperhatikan beberapa faktor ya, Bu, jadi bisa memberikan keputusan yang terbaik. Kemudian jika itu adalah bujukan moral, nantinya berpegang lagi, dilihat lagi dari apakah itu ada peraturan ataupun etika seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi di sini sama-sama benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Gitu, Bu. Nah, ini merupakan hal yang cukup sulit ya Mbak Irma ya, karena di sini itu keputusan yang harus dipecahkan itu sama-sama baik. Nah, perlu ada pemikiran yang lebih sepertinya. Keputusan ini bukan hanya untuk keputusan individu, tapi keputusan ini nanti juga harus dipikirkan efek ke depannya, jangka pendeknya, jangka panjangnya. Apakah ini berkaitan dengan rasa keadilan atau rasa empati? Seperti itu. Jadi memang
lebih ngoten Ya, Ibu, nggih. tentang jangka panjangnya, kemudian berkaitan dengan keadilan atau empati ataupun untuk banyak orang seperti itu. Iya. Luar biasa Bu. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur mungkin ada seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan Bu? Baik Mbak Irma, di sini saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama biasanya saya itu akan mengidentifikasi kasusnya apa dulu. Nah, nanti kasusnya itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Itu yang pertama saya lakukan. Sedangkan yang kedua, kemudian saya akan melakukan mencari fakta-fakta. Nah, dari fakta tersebut kita akan menemukan nanti solusi. Nah, setelah itu saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya kita mencoba mencari solusi, Mbak. Nah, di mana solusi itu diharapkan bisa menjembatani dari kasus-kasus yang terjadi. Paling tidak ya menemukan jalan tengah atau yang biasanya disebut win-win solution. Seperti solution. Dan yang terakhir itu kita merefleksi kembali dari keputusan yang telah saya buat tadi. Apakah keputusan itu sudah berdampak baik untuk semua? Seperti itu. Luar biasa, untuk langkah-langkahnya itu sudah ada Ibu ya, setiap pengambilan keputusan, jadi tidak langsung diambil keputusan tapi ada langkah-langkahnya. Luar biasa Bu Ibu. Kemudian Bu, kira-kira ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Menurut saya sebagai kepala sekolah itu dalam mengambil keputusan tidak selalu efektif. Karena apa? Saya harus tetap mengusahakan yang terbaik juga. Tentunya pasti ada pro dan kontra dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi perlu lebih koordinasi, kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, untuk kasus yang perlu pengambilan keputusan itu kita harus mendapatkan keputusan yang terbaik dari jadi perlu koordinasi ya. untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Kemudian Bu, pastinya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan. Nah, kira-kira Bu, ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang semuanya baik, tentunya harus memikirkan solusi yang terbaik dari yang baik. Seperti itu. Terus setiap keputusan tentunya juga ada pro dan kontra ya Mbak ya. Nah, menghadapi kontra yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, selama ini kita punya dasar dalam pengambilan keputusan. Pasti kita bisa menghadapi kontra tersebut. Jadi memang untuk tantangannya adalah kontra ya, ada beberapa pihak yang kurang puas dalam keputusan. Kemudian Bu, apakah Ibu mempunyai sebuah jadwal, mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan juga apakah langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Bu? Untuk jadwal saya tidak pernah memiliki jadwal rutin ya Mbak ya. Tetapi dalam menangani beberapa kasus memang kita usahakan cepat, tidak menunda-nunda, dikarenakan ada beberapa kasus yang dibutuhkan penyelesaian yang lebih cepat dan tepat tentunya. Nah, untuk kasus yang butuh koordinasi dan kolaborasi dengan teman atau diskusi dengan pihak lain, maka dalam pengambilan keputusan terbaik itu saya akan mengambil keputusan dengan tergantung tingkat kasus yang berbeda. Ya. Untuk keputusan diusahakan secepat mungkin Ya, tidak menunda. Kemudian Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu merupakan hak prerogatif
seseorang pemimpin harus mengambil keputusan. Namun proses pengambil keputusan itu biasanya saya mencari keterangan dari pihak-pihak yang terkait sesuai dengan fakta-fakta dalam kasus yang nanti akan dapat mengambil keputusan yang adil, yang tepat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Luar biasa. Jadi memang perlu adanya ini bentuk koordinasi ya kepada pihak-pihak terkait seperti itu. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir. Nah di sini dari kegiatan kita wawancara Ibu tadi yang telah disampaikan Ibu tadi, nah kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dalam etika? Mungkin bisa kita dibagikan kepada saya bagaimana pengalamannya. Baik Mbak Irma. Oke. Pembelajaran yang saya ambil itu banyak sekali Mbak, tetapi ada beberapa pengalaman dalam pengambilan keputusan di mana dua-duanya itu memuat kebenaran adalah membuat keputusan saya harus kembali mengidentifikasi pertentangan apa yang ada dalam kasus tersebut. Nah, kemudian saya itu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut, mencari solusi yang kreatif agar dapat menjembatani keduanya agar tidak bertentangan sehingga mendapatkan keputusan yang terbaik sehingga kita dapat merefleksikan keputusan yang sudah diambil. Luar biasa. Kalau saya bisa ambil kesimpulan nanti Ibu selalu merefleksikan gitu. Iya, Jen. Diambil pelajaran seperti itu. Baik Ibu, terima kasih untuk kegiatan wawancara kita pada hari ini. Saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan wawancara kita pada hari ini, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SDN 3 Boto, yaitu Ibu Ivo Ani Kurniawati SPD. Nah, selanjutnya nanti saya akan menganalisis hasil wawancara pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.